Oke, layarnya putih. Saya akan mulai dari yang namanya pertidaksamaan nilai mutlak. Pertidaksamaan kesamaan mutlak gitu ajalah ya. Oke. Oh ya, untuk PTS materinya ada 2 ya, satu SPLTV, sistem persamaan linear 3 variabel yang bab pertama kemarin, dan persamaan dan pertidaksamaan mutlak. Jadi intinya SPLTV dan mutlak gitu ya, ada 2 itu ya untuk masuk PTS nanti gitu. Untuk yang SPLTV silahkan dipelajari semuanya gitu ya, nanti tetap Ustazah sampaikan latihan-latihan soalnya biar, ya yang insya Allah yang mirip-mirip gitu ya, ya meskipun nggak mirip-mirip banget tapi ya mendekati mirip gitulah ya. Kemudian, untuk mutlak di sini ya mulai dari pengertian mutlak kemarin, kemudian persamaan mutlak, kemudian yang namanya oh iya sifat sifat mutlak malah belum ya sifat mutlak, tapi insya Allah sifat mutlak itu bisa apa ya, istilahnya kita sambil melihat gitu, oh ya ini ketika kita masukkan angka ini, oh ternyata benar. Nah kayak gitulah intinya seperti itu sifatnya. Pertidaksamaan mutlak, yang terakhir pertidaksamaan mutlak ya. Untuk grafik-grafiknya sepertinya tidak ya, sebenarnya kalau di offline grafik itu masuk, tapi karena waktu yang mungkin tidak mencukupi ya kita skip dulu ya. Masuk ke dalam pertidaksamaan mutlak. Oh ya, mengingat persamaan mutlak dulu sebelumnya. Sebelumnya kan ada yang namanya persamaan mutlak. Intinya persamaan mutlak itu, ada tanda sama dengan ya, persamaan intinya ada sesuatu variabel gitu ya, terus ada sama dengan sesuatu lagi gitulah ya. Misalkan kita punya di sini apa namanya, 3x min 1 sama dengan 2. Ini sebenarnya juga masuk persamaan, cuman dia nggak masuk persamaan mutlak gitu ya, nggak masuk persamaan mutlak. Kenapa? Karena dia nggak ada tanda mutlaknya. Kalau dia baru ada seperti ini, nah itu baru, persamaan mutlak. Oke, kita flashback dulu terkait dengan persamaan mutlak ya. Jadi persamaan mutlak itu adalah persamaan di mana di dalam, nilai mutlak. Mohon maaf kalau ada backsound ya. Di dalam, tanda mutlak ya, mohon maaf. Di dalam tanda mutlak itu ada variabelnya lah, istilahnya seperti itu ya, ya variabel, di dalam tanda mutlak memuat variabel lah, seperti itu. Kalau misalkan ternyata variabelnya nggak di dalam mutlak, ya berarti itu bukan persamaan, mutlak ya. Kayak misalkan seperti ini, mutlak kedua sama dengan 2x. Nah, ini bukan persamaan mutlak ya, bukan persamaan bukan. Bukan persamaan mutlak. Oke, kenapa gitu ya? Karena tadi pengertiannya adalah ketika disebut persamaan mutlak itu ketika variabelnya itu di dalam, tanda mutlak gitu. Sedangkan di sini kan nggak ada gitu. Di sini cuma ada konstanta gitu. Jadi namanya bukan persamaan mutlak, seperti itu. Kita lanjutkan ya. Demikian juga ketika di pertidaksamaan, pertidaksamaan mutlak ya, yang kita bahas hari ini gitu ya. Di pertidaksamaan mutlak ini sama, ketika, apa namanya, sesuatu dinamakan pertidaksamaan mutlak ketika ya bentuknya pertidaksamaan. Kalau ini sama dengan, berarti kalau pertidaksamaan bisa kurang dari, bisa lebih dari, bisa kurang dari sama dengan, bisa lebih dari sama dengan. Nah, ini namanya pertidaksamaan. Dan apa namanya, di dalam tanda mutlak ya, dalam tanda mutlak ini ada variabel gitu ya, itu baru namanya pertidaksamaan, mutlak gitu. Kalau nanti dia di luar gitu ya, misalkan seperti ini ya, mutlak dari negatif 2 lebih dari, 2x gitu ya. Ini juga bukan ya, bukan pertidaksamaan mutlak karena variabelnya, dia di luar si tanda mutlak gitu, jadi dia nggak termasuk gitu ya. Oke. Nah, masuk lagi ke pertidaksamaan mutlak, untuk caranya sebenarnya mirip-mirip dengan persamaan yang kemarin ya, ada beberapa yang bisa kita, apa ya namanya, adopsi, ya seperti itulah ya. Jadi di pertidaksamaan mutlak nanti caranya sebenarnya, bisa menggunakan definisi, yang pertama dan utama itu sebenarnya pakai definisi ya, definisi yang misalkan mutlak 3x min 1 ini kan kita pecah jadi 2 kayak gitu ya, masih ingat ya? Satunya positifnya gitu ya, positifnya yaitu 3x min 1, satunya adalah negatifnya, oh ini kurang mutlak, negatifnya dari di dalam mutlak ini. Negatif dari 3x min
1. Nah, seperti ini. Ini dan jika dan seterusnya itu ya. Nah, itu pakai definisi. Termasuk yang, persamaan kemarin itu kan ada 3 bentuk ya. Kalau kemarin itu kan kalau nggak salah mutlak AX plus B sama dengan K, terus mutlak AX plus B, ini mutlak ya, sama dengan CX plus D, terus satu lagi mutlak sama mutlak gitu kan ya. AX plus B sama dengan mutlak CX plus D, kayak gitu. Nah, kalau kemarin kan kita ini pakai definisi, kemudian ini juga pakai definisi, ini kita pakai langsung kuadrat gitu kan ya. Nah, sebenarnya semuanya tuh, awalnya itu dari yang namanya definisi, semuanya pakai definisi. Termasuk yang pertidaksamaan ini nanti, sebenarnya awalnya juga pakai definisi, cuman ketika kita pakai definisi itu kita membutuhkan waktu yang lebih lama gitu. Maka di persamaan kemarin kita sudah mulai ya yang di ini, kita pakai yang namanya pengkuadratan gitu ya. Kita pakai pengkuadratan, sehingga diperoleh nilai yang sesuai itu tadi. Nah, kalau yang di sini pertidaksamaan mutlak ini, memang kita baiknya sih sebenarnya pakai definisi, cuman karena waktu yang terbatas kita akan pakai cara-cara yang apa ya, istilahnya lebih cepat lah gitu ya. Mungkin cara-caranya lebih cepat, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah ketika, bentuknya ya, bentuk dari pertidaksamaan mutlak sama, nanti ada 3 macam ya, mirip-mirip ini. Yang pertama itu adalah misalkan AX, mutlak dari AX plus B, itu kurang dari K, ataupun lebih dari K, ataupun kurang dari sama dengan K, atau satu lagi, lebih dari sama dengan K. Nah, gitu ya. Jadi, apa namanya, pokoknya intinya satunya mutlak, satunya konstanta, kayak gitu. Itu bentuk yang pertama, gitu. Kemudian bentuk yang kedua ya sama dengan, di persamaan kemarin, yaitu adalah ketika di sisi ruas kanan ya, ruas kiri dulu ya, di sisi ruas kiri mutlak AX ditambah B itu, apa namanya, dan di ruas kanan itu adalah suatu fungsi yang lain, misalkan CX plus D gitu ya. Atau kalau di buku-buku lain bisa menuliskan Fx, mutlak Fx, terus ini Gx, nah kayak gitu dan sebagainya. Intinya sama ya, itu sebuah fungsi. Nah, ini misalkan tandanya bisa kurang dari, bisa lebih dari, bisa kurang dari sama dengan, ataupun bisa lebih dari sama dengan, ya terserah ya, oke. Tandanya ini ngikut ya nanti ya. Kemudian yang ketiga itu bentuknya ketika mutlak semua, mutlak AX plus B, ya misalkan kurang dari, atau lebih dari sama dengan CX plus D. Nah, mutlak dari CX plus D, kayak gitu. Bentuknya sama, ada 3 macam gitu. Lanjut kemudian, untuk menyelesaikannya, nah biasanya kita akan menggunakan cara definisi kayak gitu, cuman ya kelamaan, ini nanti ada perbedaan gitu ya, nomor satu ini oke, nomor satu ini apa ya, ustadzah namanya apa ya, I gitu ya. Ini untuk I yang pertama, dia misalkan mutlak AX plus B lebih dari sama dengan K. Atau kurang dari dulu ya, nggak apa-apa, kurang dari sama dengan atau kurang dari aja gitu ya. Ini boleh kurang dari, boleh kurang dari sama dengan. Yang kedua untuk II, nah ini II yang kedua yaitu mutlak AX plus B itu, misalkan lebih dari ya, lebih dari K atau lebih dari sama dengan K. Jadi bedanya satunya kurang dari, satunya lebih dari. Ini nanti kita bedakan gitu ya. Ini pertama nggak usah ustazah kasih sama dengan ya, nanti ngikut aja gitu. Nanti caranya agak beda gitu ketika kita seperti ini gitu. Kemudian, ini yang kedua dan ketiga saya hapus dulu aja nanti kita pakai slide yang lain. Nah, untuk yang bentuk pertama, oke kita ganti warna dulu. Untuk yang apa namanya ini, bentuk yang pertama, ini langsung bisa kita gantikan gitu ya. Nanti bentuk seperti ini ketika kita Uh, entar, ya. Ketika kita punya yang bentuk mutlak AX plus B kurang dari K, langsung bisa kita gantikan negatif K, terus di sini langsung K. Nah, di sini adalah AX plus B. Nah, tanda mutlaknya udah hilang, kayak gitu. Langsung bisa kita gantikan kalau dia kurang dari ya, ataupun kurang dari sama dengan. Nah, nanti tinggal diganti sama dengan ya, kayak gitu. Gitu ya, itu kurang dari atau kurang dari sama dengan. Kalau dia lebih dari oh, ya. Kalau dia lebih dari entar.
Ini kalau ditekan lama-lama dia akan seperti kayak, klik kanan kayak gitu ya, mohon maaf. Nah, kalau yang seperti ini mutlak dari AX plus B lebih dari K, nanti ada 2 macam gitu ya, cara bukan caranya ya, apa ya, jawabannya ada 2 macam lah seperti itu. Pertamanya, dia akan menjadi AX plus B kurang dari negatif K. Nah, seperti ini, kurang dari negatif K, satunya atau AX yang plus B lebih dari, apa namanya, K, kayak gini. Oke, bedanya mutlaknya udah hilang, nanti jawabannya ada 2 macam seperti ini, gitu ya. Nah, kalau dia pakai sama dengan, ya udah berarti tinggal dikasih aja sama dengan. Nah, seperti ini, gitu ya. Oke, ini saya hapus aja. Bentar. Sabar, oke. Nah, seperti ini. Nah, kita masuk ke dalam contohnya ya. Misalkan coba sudah cari contoh. Ini. Contoh. Tentukan penyelesaian gitu atau tentukan solusi ya, tentukan penyelesaian gitu misalkan. Penyelesaian dari nih misalkan mutlak 2x min 7 kurang dari 3. Nah, seperti ini. Oke, tentukan ini ya. Penyelesaian itu maksudnya ya solusi himpunan penyelesaian berarti kita ngitung X-nya ya, hitung X-nya itu berapa kalau di persamaan. Berarti kalau di pertidaksamaan kita ngitung X-nya itu, nilainya tuh di antara berapa gitu, karena ini bentuknya pertidaksamaan gitu. Maka jawabannya pun nanti, X-nya atau solusinya atau penyelesaiannya pun juga, suatu pertidaksamaan seperti itu. Nah, bentuknya nanti akan jadi seperti ini. Nah, langsung aja jawabannya, ya udah kita tuliskan, berarti negatif 3 ya di sini, negatif 3 kurang dari 2x min 7 kurang dari 3. Ya udah gini aja gitu. Tapi ya nggak gini-gini juga ya, jadi harus kita, apa ya, istilahnya benar-benar sederhanakan gitu. Nah, dari sini bisa kita peroleh bahwa nah biasanya kan kita istilahnya pindah ruas kayak gitu ya. Cuman karena biasanya, seperti ini misalkan 2x min 1 sama dengan 3. Nah, min satunya kita pindah ruas ke kanan lah gitu. Nah, tapi sekarang ini di sini ada min 7. Lah kita pindah ruas ke kiri atau ke kanan atau kita pindah ruas ke kiri gitu kan ya. Kan tandanya ada 2, yang satu kurang dari, satu lebih dari, kayak gitu. Nah, kalau ini harus kita, pindah dua-duanya kayak gitu. Nah, kemarin di kapan ya Ustazah agak lupa, pokoknya Ustazah tuh sempat menjelaskan yang namanya, sebenarnya di sini tuh istilahnya yang benar ya, yang di matematika beneran ya, apa ya namanya, eee ya ilmiahnya itu bukan pindah ruas gitu, tapi kita menambahkan atau mengurangkan dengan bilangan yang sama di kedua ruas. Kayak misalkan di sini, ini 2x min 1 kita tambahkan dengan angka 1, min 1 tambah 1 habis, tinggal 2x gitu. Kemudian di sini 3 ditambahkan dengan 1. Nah, sebenarnya, aslinya tuh dari situ gitu ya, nama pindah ruas itu. Supaya memudahkan. Nah, kalau yang ini ya, kita, akan menambahkan dengan bilangan yang sama, yaitu bilangan 7. Nah, clue-nya apa kok bisa 7? Karena pengennya min 7-nya di sini hilang gitu ya, min 7-nya tuh biar kehitung sama teman-teman yang lain gitulah ya istilahnya. Jadi, ya bisa disebut pindah ruas gitu kalau untuk memudahkan kalian semua gitu ya, memudahkan, pemahaman, apa namanya, bisa dipindah ruas gitu. Tapi aslinya memang kita menambahkan dengan bilangan yang sama di semua ruas, ruas pertama, ruas kedua, ruas ketiga, seperti itu. Nah, kemudian sini berarti langsung aja kita hitung. Min 3 ditambah 7 ya, min 3 tambah 7. Oke, kita tulislah ya. Mungkin sini min 3 ditambah 7, kurang dari 2x min 7 tambah 7. Kurang dari 3 tambah 7, sehingga diperoleh min 3 tambah 7 itu 4, kemudian di sini habis ya tinggal 2x. Nah, di sini 2x, kemudian di sini 3 tambah 7 10. Nah, kayak gitu. Nah, di sini kan belum sederhana, duanya tuh harus hilang, maka harus kita, apa namanya, bukan dikurangin, bukan ditambah ya, kalau di sini kita bagi atau, kita kalikan dengan, bilangan yang lain ya, semua ruas ya. Berarti ini bisalah kalau misalkan kita pengen dapat
X aja gitu ya, X tanpa embel-embel, konstanta ataupun koefisien yang lebih dari satu, maka kita bagi dengan 2 gitu, supaya ini tinggal X tok gitu ya, X aja gitu. Sehingga 2X dibagi 2. Kemudian, yang lainnya juga 10 bagi 2, yang ini juga 4 bagi 2. Nah, dari sini bisa kita peroleh bahwa 4 bagi 2 itu 2, kemudian 2X, bagi 2 ini berarti X, kemudian ini 5. Nah, seperti ini. Jadi, penyelesaian dari mutlak 2X min 7 kurang dari 3 itu adalah ini ya, X-nya itu berada di antara 2 sampai 5. Kalau mungkin di garis bilangan, 2-nya di sini, 5-nya di sini. Nah, maka X-nya itu ada di sini, ini adalah nilai-nilai X kayak gitu, kurang lebih seperti itu. Itu adalah nilai X-nya gitu. Bisa X-nya itu ternyata, 3 atau bisa 4 atau 4,5, terus 3,5, 3,7 dan sebagainya. Tapi 2 ataupun 5 ini nggak masuk ya, dia nggak masuk ke dalam penyelesaian. Kenapa? Karena di sini nggak ada sama dengannya, kalau dia ada sama dengannya baru. Nah, kita lihatnya dari mana? Ya dari ini, karena pertanyaannya nggak ada sama dengan, ya udah berarti dia nggak masuk tuh, 2 sama 5 itu nggak masuk penyelesaian, cuman batasnya ajalah gitu, intinya seperti itu. Ini gimana ya, ada garis gitulah ya. Nah, ini contoh yang pertama tadi. Sekarang kita masuk ke dalam contoh yang kedua. Oh ya, contoh satu ini ada pertanyaan dulu nggak? Ada pertanyaan? Nah, kalau ini, Ustadzah minta bicara ya kalau yang ini. Tidak usah. Oh ya, oke, makasih. Lanjut ya. Sekarang contoh yang kedua, masih di bentuk yang sama, yaitu ketika satunya mutlak, satunya adalah suatu konstanta, ruas kiri mutlak, ruas kanan konstanta, seperti itu. Nah, kalau yang seperti ini tinggal kita definisikan jadi ini ya, apa namanya, mungkin ini semacam, ya cepetnya lah, cara cepet, ya nggak cepet-cepet juga sih ya, ya lebih gampangnya lah kita sambil mengingat-ingat gitu. Contoh ya, langsung contoh. Tentukan penyelesaian penyelesaian dari, ataupun, kita pakai pertanyaan lain lah ya supaya bervariasi lah gitu. Contoh, tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan pertidaksamaan eh, nah, yang persamaan apa? Oke, persamaan misalkan oke ini pakai sama dengan lah ya, mutlak 3x min 2, oke lebih dari sama dengan 4. Nah, seperti inilah ya. Oke, ya udah berarti langsung aja kita gambar bukan gambar ya, kita tuliskan ini, AX plus B kurang dari negatif K. Berarti di dalam mutlak ini 3x min 2 3x min 2 kurang dari negatif K, berarti negatif 4. Atau satunya berarti 3x min 2 yang lebih dari 4. Nah, tinggal kita hitung, berarti 3x kurang dari min 2-nya, ya kalau yang tadi pindah ruas ya, oke kalau mudah pindah ruas ya udah dianggap aja pindah ruas gitu. Tapi ingat ketika ada 3 buah ruas kayak gini ya, itu maka dipindahkan ke semuanya kayak gitu. Yang tengah ya, yang tengah. Kemudian selanjutnya adalah, berarti 3x kurang dari min 4 tambah 2 itu negatif 2. Kalau yang ini 3x lebih dari, min 2-nya pindah ya, jadinya 4 tambah 2. Sehingga 3x lebih dari 6, X-nya lebih dari 2. Nah, seperti ini. Oh ya, ini belum sederhana berarti X kurang dari min 2/3. Nah, ini jawabannya ada 2 ini. Sehingga, nilai X yang memenuhi pertidaksamaan mutlak 3x min 2 lebih dari sama dengan 4 itu adalah oh ini lupa ya, ini ada sama dengannya, oke, karena tadi soalnya ada sama dengannya, oke. Karena soalnya ada sama dengannya maka dia ikut, gitu ya. Sehingga diperoleh X kurang dari sama dengan min 2/3 dan X lebih dari sama dengan 2. Kalau digambar di garis bilangan kurang lebih, oke, ini adalah min 2/3, satunya adalah 2. Nah,
Satunya kan lebih dari ya, kalau yang ini lebih dari, satunya itu adalah kurang dari. Nah, seperti ini kalau digambarkan garis bilangan. Nilai-nilai X-nya tuh ada di sini. Bisa nilai X-nya 3, bisa nilai 4, ataupun bisa 5,5 dan sebagainya. Dan bahkan dia nilainya pun 2 pun mungkin gitu ya, karena, dia tadi sama dengan gitu ya, ada sama dengannya ini kan ya. Pertanyaannya pun juga ada sama dengannya gitu, sehingga, si 2 dan si min 2/3 ini masuk ke apa namanya, pertidaksamaannya alias, nilai dia termasuk nilai X yang memenuhi gitu, kayak gitu. Itu contohnya yang, ini ya bentuk pertama gitu ya, contoh satu dan contoh kedua. Nah, Ustazah mau tanya nih, kalau misalkan ternyata gitu ya, ternyata ada suatu nilai mutlak gitu. Ini kan contohnya gimana ya namainnya? Pakai A, B, C gitu Pak ya? Oh pakai warna ijo. Saya bentar, hijau. Ini misalkan contoh yang pertama, misalnya namanya A, contoh kedua gitu ya, contoh ketiga. Nah kayak gini. Nah di contoh yang ketiga ini misalkan ustazah punya mutlak 3x min 2 yang mirip-mirip ini lebih dari, ya kasih sama dengan lah ya, lebih dari sama dengan berapa ya, -4. Nah kalau seperti ini kira-kira, jawabannya apa ya? Apakah boleh pakai, cara yang ini, mirip-mirip ini? Jawabannya itu sebenarnya kalau seperti ini dia bisa langsung ya. Ingat bahwa kemarin ya kalau nggak salah di persamaan ustazah sempat contohkan soal semacam 3x min 2 sama dengan min 4 gitu ya. Jawabannya di sini apa ini? Ada yang masih ingat? Kira-kira jawabannya apa ini? Mutlak 3x min 2 sama dengan -4. Ini persamaan dulu. Ada yang masih ingat ini kira-kira jawabannya apa ini? Yuk salah satu bisa bicara. Ini -4 ya. -4. Nah, ada yang tahu jawabannya apa ini kira-kira? Mutlak nilai dari, berapakah nilai X ya, berdasarkan persamaan mutlak 3x min 2 sama dengan -4 gitu. Ada yang tahu? Minus 4-nya jadi positif Ustazah? Apa, gimana -4-nya jadi positif? Iya, benar nggak? Oke oke. Oke, Oh. terima kasih ya Mbak Ana, oke. Nah, oke balik lagi ya, sedikit menyinggung terkait dengan -4-nya jadi positif, kayak gitu ya. Nah, mungkin terinspirasi dari, suatu tanda mutlak, itu kan hasilnya harus selalu positif ya kan? Mungkin, Mbak Ana kepikirannya tadi itu ya. Jadi suatu, apa namanya, nilai mutlak itu pasti hasilnya positif ya. Maksudnya di dalam mutlak nanti ada sama dengan sesuatu, mesti hasilnya positif. Lah kok ini dia negatif? Nah, kalau dia negatif artinya nggak ada tuh nilai yang memenuhi. Nah, kalau nggak ada yang nilai memenuhi, maka nilai X dalam, persamaan ini, maka dia nggak ada jawabannya. Nah, maka dari itu kemarin ustazah kalau nggak salah ya sampaikan bahwa himpunan penyelesaiannya atau penyelesaiannya itu himpunan kosong, karena nggak ada jawabannya gitu ya. Karena tadi seperti yang disampaikan, Mbak Ana tadi bahwa suatu nilai mutlak itu hasilnya selalu positif gitu, selalu positif ya, nggak mungkin dia negatif seperti ini gitu. Atau mungkin penulisannya bisa seperti ini, 0 dicoret atau pakai, kurung kurawal yang nggak ada isinya, nah seperti itu. Nah oke balik lagi kita ke pertidaksamaannya, oke balik lagi, tadi hasilnya adalah himpunan kosong. Nah kalau seperti ini, kalau dia tanda mutlak, kemudian lebih dari sama dengan -4 gitu. Kalau tadi, seandainya dia persamaan jawabannya himpunan kosong, nggak ada nilai yang memenuhi. Kalau dia, suatu pertidaksamaan, ya istilahnya mungkin kayak ini kan suatu mutlak, hasilnya kan positif, hasilnya kan selalu positif. Nah sekarang kita lihat, nah hasil yang suatu positif ini lebih dari sama dengan -4. Itu kan artinya benar ya, suatu bilangan positif lebih dari bilangan negatif itu kan artinya benar. Jadi banyak sekali nilai X yang memenuhi, nilai, apa namanya, suatu pertidaksamaan ini. Sehingga penyelesaian ya, penyelesaian dari pertidaksamaan,
yang mana dia lebih dari sama dengan terus di sini ada tanda negatif, itu penyelesaiannya adalah semua bilangan real. Penyelesaiannya semuanya X anggota bilangan real, semua bilangan real masuk, termasuk misalkan kita masukkan di sini misal negatif 1.000 gitu ya. 3 kali negatif 1.000 hasilnya, negatif 3.000. Negatif 3.000 dikurangi 2 berarti negatif 3.002. Di mutlak ya hasilnya 3.002, positif kan ya. Positif kan benar ya dia, 3.002 itu lebih dari sama dengan negatif 4 kan benar. Jadi berapapun nilai X yang anggota bilangan real ketika kita masukkan ke dalam perdaksamaan ini semuanya memenuhi, semua benar. Maka penyelesaiannya di sini, X anggota bilangan real gitu. Jadi semacam himpunan penyelesaiannya itu sama dengan ini, kayak gitu. Gitu ya. Oh ya, ini tadi bisa kita tuliskan HP sama dengan ini 2 kurang dari X kurang dari 5 boleh pakai seperti ini, pakai himpunan. Ini juga boleh, HP sama dengan X kurang dari sama dengan min 2/3 atau X lebih dari sama dengan 2, seperti itu. Itu contoh yang sedikit menjebak-jebak sedikit gitulah ya. Lanjut, kalau misalkan sekarang ada, pertanyaan menjebak lagi, beda ini. Mutlak dari samalah 3x min 2, tapi bedanya kurang dari sama dengan min 4. Nah, kalau seperti ini beda ya, penyelesaian beda dengan yang C, beda. Kenapa gitu ya, karena tadi kita balik lagi, kita misalkan dia X-nya negatif 1.000 lah ya. Jadinya kan ini negatif 3.000 dikurangi 2, negatif 3.002. Nilainya dimutlak berarti 3.002. Nah, apakah benar, 3.002 itu kurang dari negatif 4? Kan jawabannya salah. Maka sebenarnya kalau dia nanti suatu pertidaksamaan, terus dia kurang dari, terus sebelahnya itu negatif, maka baru kalau yang ini nggak ada penyelesaiannya, himpunan kosong dia, ya. Jadi seperti itu. Itu ya, terkait dengan ini baru pertama tok ya? Wah, ternyata sudah 40 menit, Masya Allah. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Terus Afwan itu yang contoh yang B harus cari dua-duanya ya? Iya, heeh. Contoh yang B harus cari dua-duanya, kayak itu. Karena memenuhi dua-duanya gitu ya. Misalkan gini, kita coba contoh lah ya, di sini kan 2 ke kanan gitu ya, 2 ke kanan itu ada angka 2,5, kemudian ada angka 3, ada angka 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Misalkan kita coba di sini angka 10. Harusnya nanti kalau kita coba angka 10 karena tadi termasuk yang memenuhi ya, ketika kita masukkan di sini persaamaannya akan memenuhi. 3 kali 10 kan 30. 30 kurangi 2 berapa ini? 30 kurangi 2 kan 28 ya. Mutlak dari 28 ya 28. Benar nggak 28 itu kurang dari lebih dari sama dengan 4? Kan jawabannya benar, otomatis benar. Sekarang kita lihat yang satunya, yang sebelah sini, yang min 2/3 kurang ya kurang dari ke sana terus. Di sini kan ada angka -1, -2, -1.000 dan seterusnya. Nah, ini kita coba misalkan yang -1 dulu. 3 kalikan -1 hasilnya adalah berapa ini? -3. -3 dikurangi 2 hasilnya adalah -5. Nah, -5 dimutlak. Kalau -5 dimutlak kan dia tetap, jadi positif kan ya, nilainya berarti 5. Oke, nah dari sini 5 itu lebih dari sama dengan 4 nggak? Oh iya ternyata dia memenuhi, berarti benar gitu. Jadi harus dua-duanya ketika kita mau mencari penyelesaiannya kayak gitu ya. Jadi, harus dua-duanya ini karena nilai yang memenuhi bukan daerah yang sini aja gitu, tapi daerah yang sebelah sini juga memenuhi gitu. Nah kalau daerah yang sebelah sini gitu, dia nggak memenuhi, misalkan di sini ada angka 0 kan ya, antara min 2/3 sama 2 kan ada angka 0. Kita masukin aja gitu, 3 kali 0 hasilnya 0. 0 kurangi 2 hasilnya negatif 2. Negatif 2, dimutlak, ya hasilnya 2. Nah, apakah benar 2 itu lebih dari sama dengan 4? Jawabannya salah, maka dia yang daerah sini nggak memenuhi, kayak gitu. Nah, maka dari itu, pertanyaannya Mbak siapa tadi ya, Niha ya kalau nggak salah. Maka untuk yang bentuk ini ya harus semuanya dicari gitu ya, harus, apa sih namanya, yang kurang dari negatif K dan lebih dari K, ini harus semuanya, kayak gitu. Gitu Mbak Niha? Geus, makasih. Oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Kalau ndak ada, Ustazah lanjutkan ke bentuk yang kedua. Nah, mungkin bentuk kedua ini yang agak, kita butuh
apa ya istilahnya, rekoso, ya nggak rekoso juga sih ya. Karena kalau bentuk yang kedua kemarin kita pakai definisi ya, sama juga ini kan kita benar-benar pakai definisi, kayak gitu. Lanjut ya, Ustazah pakai merah, bentuk yang tadi kita pakai I atau apa ya? Oh, satu. Bentar. Bentuk yang kedua. Ini kalau di pojok itu kok nggak bagus ya. Bentuk yang kedua itu apa tadi? Mutlak AX plus B. Kemudian di sini bisa apa namanya? Lebih dari, kurang dari dan sebagainya. Kalau yang sini Ustazah pakai apa ya? Mutlak AX plus B lebih dari CX plus D gitulah ya, misalkan seperti itu. Tapi sepertinya ya yang nomor 2 ini tidak banyak muncul gitu di PTS gitu, tapi ya nggak apa-apa kita singgung sedikit gitu. Pakai biru. Nah, mutlak AX plus B lebih dari CX plus D. Nah, cara ini kita bisa pakai definisi juga gitu, ini kita harus pakai definisi, nggak bisa pakai yang kok nggak bisa dihapus ya? Ya sudahlah. Nggak bisa pakai yang kayak tadi ya, ini harus murni pakai definisi gitu. Misalkan, oke ada contoh nggak ya? Bentar. Bentar ya Ustazah sambil cari contoh ya. Nah ini aja. Jadi carilah, nilai X yang memenuhi ya atau tentukan himpunan penyelesaian gitulah. Tentukan himpunan penyelesaian dari dari mutlak kedua X min 3 lebih dari sama dengan X min 1. Nah, seperti ini. Kalau seperti ini, ya udah berarti kita definisikan ya, seperti yang kemarin-kemarin. Mutlak dari 2 X min 3 dulu karena ada tanda mutlak, ini kita definisikan ada 2 macam. Satunya positifnya yang di dalam mutlak, berarti 2 X min 3. Satunya adalah negatifnya ya, negatif dari ini, berarti negatif dari, 2 X min 3, kayak gitu. Nah, ini jika apa gitu ya, jika yang di dalam sini itu lebih dari 0. Berarti jika 2X min 3 lebih dari sama dengan 0. Sehingga diperoleh 2X lebih dari sama dengan 3. X-nya lebih dari sama dengan 3/2. Kalau yang bawah tinggal ngikut, berarti jika X kurang dari 3/2. Nah, seperti ini. Oke, setelah kita dapatkan, nah kemarin kan kayak dibagi 2 gitu ya. Untuk yang pertama ini X lebih dari sama dengan 3/2, satunya adalah untuk X kurang dari 3/2. Nah, berarti si mutlak tadi, mutlak 2X min 3 lebih dari sama dengan X min 1, mutlaknya di dalam sini kita gantikan positifnya ya. Karena tadi sudah kita batasi. Kita batasi sebagai X lebih dari sama dengan 3/2, satunya X kurang dari 3/2. Sehingga diperoleh ini positifnya ya, 2X min 3 lebih dari sama dengan X min 1. Kalau yang di sini mutlak 2X min 3 oh ya masih lebih dari sama dengan X min 1, cuman ini kita gantikan negatifnya ya. Berarti negatif dari 2X min 3 lebih dari sama dengan X min 1. Sehingga, ini X-nya kita gabung ya, maksudnya yang ada variabel kita gabungkan, yang konstanta kita gabungkan. Sehingga diperoleh 2X min X lebih dari sama dengan min 1 tambah 3. Oke, ini kita selesaikan dulu, 2X kurangi X, hasilnya X lebih dari sama dengan min 1 tambah 3, 2 gitu. Kemudian di sini ini negatifnya miliknya semua ya, miliknya 2X sama miliknya min 3, sehingga min 2X, kemudian min kali min 3 plus 3 lebih dari sama dengan X min 1. Negatif 2X plus ini negatif apa namanya, X-nya pindah ke kiri jadinya negatif X, kemudian 3-nya pindah ke kanan ya, min 3. Min 3X lebih dari sama dengan min 4. Nah, jadi X. Nah, kalau yang ini, oke, ini mungkin sedikit baru ya. Di sini ada negatif X lebih dari sama dengan min 4. Nah,
Ini, jangan langsung dibagi ya, cuman, kita coba perjelas di sini. Kita bagi dengan bilangan negatif 3 semua. Yang ruas kiri berarti min 3x, dibagi min 3, kemudian min 4 dibagi min 3. Sehingga diperoleh di sini X ya, kemudian yang di sini, jadinya 4/3. Perlu diketahui, Ustadzah kasih merah-merah lah ya. Nah, ketika kita mengalihkan dalam suatu pertidaksamaan ya, dalam pertidaksamaan ya, pertidaksamaan. Nah, ketika kita membagi, misal membagi ataupun kita mengalihkan dengan bilangan negatif gitu ya, mengalihkan dengan sebentar sebentar, sabar. Mengalihkan dengan bilangan negatif ya, entah itu negatif pecahan ataupun entah itu bentuknya seperti ini, maka tandanya harus dibalik. Maka tandanya pertidaksamaan itu harus dibalik. Tanda harus dibalik. Nah, tandanya harus dibalik gitu. Tanda yang mana gitu? Lihat, bahwa di sini kan lebih dari ya, maka ketika kita bagi dengan bilangan negatif ataupun kita kalikan dengan, bilangan negatif ya, maka tandanya kita balik. Nah, yang awalnya lebih dari, dia jadi kurang dari, seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi nilainya adalah X kurang dari sama dengan 4/3. Tapi apakah sampai sini sudah selesai? Belum, sampai sini belum selesai. Jadi untuk yang bentuk kedua ini kita lihat. Tadi kita batasi bahwa dia nilainya X lebih dari sama dengan 3/2. Nilainya X lebih dari sama dengan 2. Kalau di persamaan kemarin kan kita, apa ya, istilahnya namanya kita uji lah, bener nggak sih nilai ini tuh, memenuhi yang syarat tadi gitu kan ya. Nah ini kalau yang ini, yang per yang pertidaksamaan, nah ini kita gabung gitu ya, kita iris nanti. Ya iris ya, diiris bukan digabung. Nanti kalau yang pertama dan yang kedua ini kita gabung, tapi kalau yang sini dan sini kita iris gitu. Ingat ya, yang ini kan gabung ya dulu, notasi himpunan, kalau ini irisan gitu kan ya. Masih ingat kan ya? Nah, di sini ada 3/2 dan 2. 3/2 kan di sini kurang lebih lah ya. 3/2 sini ada 2. 3/2 itu kan 1/2 berarti lebih gede 2. Di sini lebih dari, otomatis ke kanan, lebih dari. Kok bisa ke kanan? Ya karena kan kalau dia ke kanan dia semakin positif, bahkan dia lebih dari, bener kan ya. Sekarang yang kedua, yang ini lebih dari 2. Nah ini baru kita iris, mana yang dilalui oleh kedua-duanya, ini dan ini gitu ya. Yang dilalui kedua-duanya itu ya yang ini sebelah sini, nah yang diarsir dua-duanya. Sehingga secara kesimpulan, ya ini mungkin tanda segitiga itu maksudnya kesimpulan, maka irisan dari kedua syarat dan, hasilnya ini tadi adalah X lebih dari sama dengan 2. Jadi diiris gitu ya, seperti itu. Kalau misalkan ternyata berlawanan gitu, misalnya seperti ini. Misalkan ya ini contohnya ginilah ya, ini misalkan ternyata kurang dari gitu ya, kurang dari sama dengan, nanti sudah hapus lagi. Kalau dia ternyata kurang dari, apa namanya, oh bukan, sebentar. Ini tetap aja ya contohnya ya, yang ini kalau misalkan ini ternyata kurang dari gitu ya, nah kurang dari sama dengan, berarti kan, dia nggak ke sini gitu ya, dia nggak di sini gitu, nggak ke kanan gitu, kalau kurang dari dia ke kiri. Nah seperti ini. Lah ini kan nggak ada yang diarsir dua-duanya, ya otomatis dia himpunan kosong gitu ya, dia himpunan kosong gitu. Itu ya, dia harus diarsir, dua-duanya gitu. Oke balik lagi. Dan sekarang, kita lihat yang kedua. Sekarang di sini ada, entar ini dihapus dulu. Ada yang ini, X kurang dari 3/2 dan X lebih dari kurang dari sama dengan 4/3. Ya udah kita, apa sih namanya ini, gambar aja. Kurang dari 3/2, misalkan 3/2 tuh di sini. Nah, 4/3 ini kan 3/2 itu 1/2 ya. Kalau 4/3 itu kan 1,333, berarti lebih besar 3/2. 4/3 ada di sini.
4/3. Ini nah sekarang, teman-teman semua ngamatin nggak ketika tadi ustadzah itu, apa ya, ini namanya, mengarsir bulatan-bulatan ini satunya penuh, satunya enggak itu. Kayak ini kan, kayak yang sebelah sini kan dia nggak penuh gitu ya, yang ini loh ya, dia kan nggak penuh. Nah, bedanya itu adalah ketika, ini, kalau dia kurang dari aja gitu, kurang dari aja nggak pakai sama dengan, ya otomatis dia nggak penuh. Tapi kalau dia pakai sama dengan kayak gini, ataupun ih, bentar, ataupun yang seperti ini, nah itu kita pakai bulatan yang penuh gitu. Lanjut ya. Kurang dari 4/3 berarti ke kiri, kemudian kurang dari 3/2 juga ke kiri. Nah, kebetulan nah ini sama, berarti yang diarsir dua-duanya adalah sebelah sini. Jadi, secara keseluruhan gitu ya, kesimpulannya itu adalah X kurang dari sama dengan 4/3. Nah, habis itu baru kita gabungkan gitu ya, gabungkan ini dan ini gitu ya, kita gabungkan gitu. Sehingga di sini ajalah ya. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari sama dengan 4/3 atau bentar, ini tak sembunyikan dulu nih. Atau yang satunya adalah X lebih dari sama dengan 2. Nah, seperti ini. Jadi ada 2 macam ini. Oh, bisa jadi, ada yang pakai gini, ada lagi yang pakai X anggota bilangan real. Ya nggak apa-apa, Mas, kadang kadang pula ada yang soal ataupun jawabannya itu pakai X anggota bilangan real, kayak gitu, nggak apa-apa. Ini artinya ya bilangan real gitu. Tapi ada syarat lagi yaitu ini, seperti itu. Tapi biasanya ustadzah nggak pakai karena ini mesti real gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu yang bentuk kedua? Ada yang ditanyakan? Ya memang bentuk kedua ini, sedikit kita lebih bekerja keras, ya nggak keras-keras banget ya, kayak gitu. Oke, kita gabung gitu. Oh, kalau misalkan nih ternyata oh nanti aja deh kalau pas ada soalnya, gitu ya. Nah, kalau ternyata dia ini kan tadi habis lebih dari ya, mana sih kursornya? Nah, ini kan lebih dari ya. Kalau dia kurang dari, nah kalau kurang dari ya caranya mirip-mirip ini cuman, di sini harus kita batasi ya, harus kita kasih syarat lagi. Syaratnya harus lebih dari sama dengan 0 gitu, harus harus ada syarat satu lagi. Us, ini pertanyaannya jam berapa ya? 1.53, ini jam 1.5, oh berarti baru aja. Kayaknya yang nomor 2 ini jarang jarang jarang, apa sih namanya, jarang jarang keluar. Iya kayaknya nggak keluar sih. Cuman bentuk satu atau bentuk 3 kalau nggak salah nanti keluarnya. Itu ya Mas Lukman Fuadi ini direct message ya, nggak apa-apa ya disebut namanya. Oke. Apa namanya, bentuk kedua kayaknya nggak banyak keluar ya kalau kok gerak sendiri? Lah, oke. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah lihat oh ini digeser, Itu Mas, oke. Mmm, lanjut aja ya, ustazah lanjut ke bentuk yang ketiga. Wow ternyata 1 jam, Masya Allah. Lanjut ya bentuk ketiga, nggak ada yang ditanyakan kan ya? Yang lain? Belum ada? Oke, next. Oh ini belum di-close. Mmm, entar kok nggak bisa. Oh iya, kalian udah tahu belum? Udahlah ya harusnya, tadi kan habis briefing ya. Jadi nanti open book, jadi santai aja. Tapi harus tetap belajar loh ya, jadi jangan nyantai-nyantai karena matematika itu harus ada yang namanya latihan gitu. Kalau nanti kalian nggak latihan gitu pas, apa ya istilahnya, ujug-ujug, dadaan, nanti ajalah sekalian pas
belajarnya pas sekalian ujian, kan ya open book kayak gitu, nggak bisa ya, kalau matematika nggak bisa kayak gitu. Ketika kalian belajar, ya misalkan ternyata kalian bisa lah ya, kalian bisa gitu ya, ya alhamdulillah kalau seandainya bisa misalkan, belajarnya pas sekalian ujian kayak gitu. Kalau misalkan seperti itu, waktu kalian akan habis gitu ya, waktu kalian akan habis untuk yang namanya belajar, mempelajari materi, "Oh, ini maksudnya piye? Ini maksudnya gimana ya? Oh, nyamain soal sama contoh soal dan sebagainya," kayak gitu. Itu waktu kalian habis di situ dan, 30 soal nanti malah nggak kecandak untuk dikerjakan, seperti itu. Nah, maka dari itu kalau di matematika itu baiknya memang harus sudah, apa sih namanya, belajar dulu ya, kita belajar dulu, sebelumnya gitu, baru ketika kita punya soal, oh kita udah tahu nih, ini cara pengajarnya pakai yang itu, ya udah kita bisa langsung kayak gitu, kita bisa langsung mengerjakan dan waktunya lebih, apa ya, efektif, efisien gitu ya, daripada kita menghambur-hamburkan waktu untuk mencari-cari jawaban kayak gitu. Kemudian, misalkan ternyata kita juga lupa sedikit ya, kita kan udah belajar, kadang pula kan pas ujian yang, nggak boleh open book atau close book, itu kan kita sambil ngingat-ingat gitu ya, "Aduh ini kemarin apa ya? Kayaknya di halaman yang sebelah kiri deh, yang paling atas." Nah, kan seperti itu. Nah, di matematika pun sama gitu, "Oh, kemarin kita sudah mencatat bagian ini ya, di pertemuan ini." Di pertemuan misalkan pertemuan ke-7, misalkan di sini sudah ada yang mencatat gitu, "Oh, kemarin tak catat di bagian, yang tak kasih merah-merah," gitu lah, misalkan seperti itu. "Oh, pakai yang, buku yang ada garis-garis merah," nah sebagainya, seperti itu. Kan kita masih ingat gitu, apa namanya, kita bisa ya meskipun kita lupa, kita kan bisa lihat buku, cuman kita tahu letaknya di mana, lah seperti itu. Kalau kita nggak tahu dulu, kita nggak belajar dulu ya, kita nggak ya mau cari di mana gitu kan ya, kita harus cari dari awal hingga akhir gitu. Misalkan, nggak nyatet dari kemarin-kemarin, berarti kan kita harus bukai modul satu-satu, nyekroli satu-satu, itu kan juga lama kayak gitu. Mana yang mirip ya, mana yang nggak mana yang mirip, mana yang, ini tuh mewakili si soal ini, ya itu satu soal bahkan malah bisa 10 menit sendiri gitu ya untuk mencari ini tuh letaknya di mana, kayak gitu. Nah, maka dari itu saya ingatkan untuk senantiasa, apa namanya, belajar dulu gitu ya, belajar dulu. Dan ini bukan berlaku untuk matematika aja ya, jadi semuanya seperti itu. Jadi apalagi tuh yang 50 soal tuh ya, apa ya, kalau nggak salah, bahasa Jawa gitu kan ya, mungkin yang luar Jawa kan agak kesulitan lah seperti itu. Bahasa Jawa kalau nggak kita pelajari dulu, "Oh lah tadi apa ya, di mana ya?" Nanti kita bingung, seperti itu. Apalagi 50 soal itu kan lama gitu. Apalagi yang 50 soal ya, misalkan kelas IPS itu sosiologi ya, itu kan juga lama nanti kalau kita keburu, apa istilahnya, nyari-nyari dulu. Nah, harusnya kita belajar dulu, kita ingat ya, kalau yang soal gampang-gampang kan bisa langsung cepet ya, 1 menit, 2 menit selesai gitu. Nanti waktu yang banyak itu bisa kita selesaikan untuk yang mungkin soalnya agak susah, yang HOTS kayak gitu, yang panas-panas, HOTS kayak gitu. Maksudnya higher order thinking skill, nah kayak gitu. Terus apalagi ya? Ya mungkin itu ajalah ya. Oke, Ustazah lanjutkan bentuk ketiga lah. Oke, nanti tidak kelamaan. Lanjut bentuk ketiga. Bentar kursornya di mana? Bentuk ketiga, ketika mutlak AX plus B. Nah, kalau ini bebas ya, boleh kurang dari, boleh lebih dari, boleh kurang dari sama dengan. Kayak ginilah, boleh lebih dari sama dengan, mutlak CX plus D. Nah, kalau yang ini mudahnya memang kita pakai kuadrat. Daripada kita pakai definisi yang kayak bentuk kedua ini tadi, nah sebenarnya kan semuanya tuh pakai definisi ya, pakai yang lama banget, gabungin ini, apa, ngiris ini, irisannya kedua ini, terus habis itu digabung, nah kayak gitu, itu kan lama. Makanya kita bisa yang bentuk pertama ini pakai yang cepatnya tadi ya, kalau dia kurang dari tinggal pakai ini, lebih dari pakai ini, dan sebagainya. Kalau misalkan, mutlak tinggal kita kuadratkan lah ya, intinya mirip-mirip yang kemarin ya, mirip-mirip kemarin cuman ada tentu ya ada perbedaan lah ya, nggak langsung, sama plek gitu ya nggak, gitu. Lanjut ya, pakai biru. Mutlak AX plus B kurang dari sama dengan mutlak CX plus D, kayak gitu. Ini caranya kita kuadratkan gitu.
dikuadratkan. Nah, kalau kemarin di situ, ketika apa ya, contohnya kalau nggak salah ketika ustadzah misalkan punya 2 dikuadratkan, ini persamaan dulu ya, ini sama dengan dulu pertidaksamaannya nanti. 2 dikuadratkan hasilnya kan 4. Bentar, 4. Kalau negatif 2 dikuadratkan, itu kan hasilnya juga sama-sama 4, gitu. Kalau mutlak 2 dikuadratkan, ya 4. Kalau mutlak negatif 2 dikuadratkan ya sama-sama 4 juga kan ya, gitu. Maka dari itu, karena kita sudah mengetahui sama-sama kedua ruas ini tuh selalu, always positif gitu ya, maka, bisalah kita kuadratkan gitu, karena nanti nilainya nggak berpengaruh. Beda dengan yang ini tadi, yang kedua. Beda yang kedua ini tadi, karena yang satunya tuh di sini always positif, satunya nggak tahu, bisa jadi dia negatif, bisa jadi dia positif gitu. Maka dari itu kalau tandanya lebih dari ini tadi bisa pakai seperti ini tadi, atau bisa lebih ditambahi dengan, syarat kehapus. Entar. Merah gitu. Seperti itu tadi ya, apa namanya, nah misalkan seperti ini. Kalau yang, ini, apa sih namanya, sebenarnya untuk, K ini juga bisa sih ya pakai kuadrat, tapi, ustadzah lebih ke ini aja karena lebih mudah gitu. Lanjut aja ya, oke. Apa tadi sampai mana? Nah ini tadi dikuadratkan, balik lagi, mutlak AX plus B dikuadratkan akan sama dengan mutlak CX plus D dikuadratkan. Sehingga ini mutlaknya bisa kita ilangin, kita gantikan dengan, kurung biasa, kan sama gitu. Karena tadi ya sama-sama positif. Ya, langsung ke soal aja lah ya. Oke, tak cari dulu. Oh ini, misalkan ada ini hapus ya, contoh, contoh. Tentukan tentukan nilai X yang memenuhi mutlak 1-2 X, misalkan ini lebih dari sama dengan X-2, mutlak X-2. Nah ini kita kuadratkan ya, kuadrat, oke, sehingga diperoleh, apa namanya, mutlak 1-2 X dikuadratkan lebih dari sama dengan mutlak X-2 dikuadratkan. Mutlaknya hilang pakai, kurung biasa, ini sehingga diperoleh seperti ini. Nah, kemudian ini pindah ke kiri ya, sehingga diperoleh, 1-2 X kuadrat dikurangi X-2 kuadrat lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau kemarin kan ustadzah pakai oke lagi lah ya. Ini misalkan kita punya A kuadrat min B kuadrat itu akan sama dengan A min B dikalikan A plus B. Atau kita pakai huruf beda, apa ya, PHI ya. P kuadrat min Hi kuadrat sama dengan P min Hi dikalikan P plus Q. Asalnya ya udah kita kalikan aja P kali P kuadrat, P kalikan Q plus PQ, kemudian negatif Q kalikan P min PQ, kemudian negatif Q kalikan plus positif Q kan min Q kuadrat. Ini PQ min PQ habis. Tinggal P kuadrat min Q kuadrat, balik lagi ke sini gitu ya. Jadi dari sini nanti kita bisa pakai, ini kan semacam kayak P-nya, ini Q-nya gitu ya. P kuadrat min Q kuadrat gitu. Jadi bisa kita ubah seperti ini. Oke, pakai biru lagi. Nah, sehingga diperoleh awalnya P min Q dulu ya. P min Q berarti 1-2 X ini P-nya dikurangi Q-nya X min 2. Nah, ingat ini tadi apa? P min Q ya. P min Q. Kemudian selanjutnya adalah yang satunya dikalikan dengan P plus Q ya, P plus Q. Berarti 1-2 X
ditambah dengan X min 2. Dah, ini lebih dari sama dengan 0. Dan, ini mungkin kita merah-merah aja ya. Ini P-nya ditambah Q-nya gitu ya. Ini yang ini gitu. Sehingga dari situ 1, nah kalau ini, apa namanya, 1 ya, 1 ini dikurangi karena ada tanda kurang di sini, dikurangi negatif 2 gitu ya. Berarti kurang lebih 1 dikurangi negatif 2, kan tambah ya, berarti hasilnya 3 ya, oke. Ini 3, kemudian min 2X dikurangi X, min 2X dikurangi X, min 3X, seperti itu. Oke, ini dihapus lagi karena terlalu mengganggu. Sabar sabar. Nah, ih, alhamdulillah bisa. Nah, itu baru P min Q, dah. Terus habis itu sekarang kita ngitung yang P plus Q. 1 ini konstanta ya, 1 ditambah negatif 2, 1 tambah negatif 2, hasilnya min 1 gitu kan ya. Terus, nah, min 2X ditambah X gitu ya, min 2X ditambah X, hasilnya sama dengan min X. Ini min X. Nah, ini dihapus lagi biar tidak terlalu banyak. Sehingga kemudian di sini diperoleh lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau kemarin kan kita tinggal ngitung ya, berarti 3 min 3X sama dengan 0, atau satunya min 1 min X yang sama dengan 0 gitu kan kemarin. Ya mirip-mirip ini kita pakai juga. Min 3X berarti sama dengan min 3 ya, X-nya sama dengan min 3 bagi min 3, 1. Ini nggak usah dibalik tandanya ya, kalau tadi kan di pertidaksamaan ya, dalam pertidaksamaan ini tadi, kalau ini bentuk pertidaksamaan gitu, maka, ketika kita membagi atau mengalihkan dengan bilangan negatif, tandanya harus dibalik kayak ini tadi ya, tandanya dibalik. Cuman kalau di sini ini kan ustazah pakainya sama dengan, ya biarin aja gitu ya, nggak usah dibalik. Sama dengan mau dibalik pakai apa gitu kan, nggak ada gitu ya, sama dengan nggak bisa dibalik, masa menjadi tidak sama dengan kan nggak mungkin. Udah, biarin gini aja. Kemudian lanjut di sini diperoleh min X sama dengan 1, X-nya berarti minus 1, kayak gitu. Nah, apakah ini jawabannya? Bukan bukan. Ini cuman, kita menghitung batasnya tok gitu ya. Habis itu masuk ke dalam, ya mirip-mirip tadi lah ya istilahnya. Cuman istilahnya kita uji lah, uji titik lah gitu. Mana ya? Balik ke sini gitu ya. Dari situ oke, ada angka negatif 1 dan angka 1. Nah, seperti ini. Nah, mungkin ini juga ada, apa ya, usaha untuk mendapatkan jawabannya mungkin lebih lebih lama daripada bentuk yang pertama tadi, gitu. Nah, dari sini kita lihat aja, kita akan uji titik, paling mudah sih kita nguji angka 0. Lihatlah di sini ada 3 daerah, daerah pertama, daerah kedua, daerah ketiga. Dibatasi oleh ini ya. Nah, daerah daerah pertama di sini dia kumpulan bilangan-bilangan yang kurang dari negatif 1. Ada negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 1 juta, negatif 1 miliar, kemudian kemudian berapa lagi, negatif 3,5123 ataupun negatif 3,0, negatif 3,1, negatif, 1 juta, 1 dan sebagainya. Pokoknya yang negatif-negatif itu kebetulan daerahnya negatif. Yang kedua di sini, kumpulan bilangan apa aja nih, ada 0, yang pastinya ada 0, kemudian ada setengah, ada negatif setengah, ada berapa lagi ya, sat berapa ya, 4/5, di sini ada negatif 4/5, pokoknya antara -1 sampai 1 gitu. Kemudian yang daerah ketiga di sini, ada kumpulan angka 2, 3, 4, 5, 1 juta, kemudian banyak banget pokoknya ya, pokoknya itu. Nah, di sini ada 3 daerah tadi kan ya. Kalau dia ada 3 daerah, maka kita harus uji. Kalau mudahnya sih emang kita uji salah satu titik ya. Kalau hanya 3 daerah seperti ini kita cukup uji salah satu titik, nanti titik lainnya ngikut gitu ya. Ya, dapat. Nah.
Paling mudah kita nguji angka 0. Angka 0 ada di daerah kedua kan ya, ya kita uji aja. Kita masukkan ke dalam sini, 3 min 3x, oke, di sini min 1 min x, lebih dari sama dengan 0. Kita masukkan, 0 ya ke dalam x-nya, kita masukkan 0, karena tadi kita menguji angka 0. Uji 0, ya, atau uji x sama dengan 0. Berarti 3 min 3 kali 0 ya 0, berarti 3, dikalikan dengan min 1 dikurangi 0, ya min 1. Berarti hasilnya adalah min 3. Apakah benar ini kan awalnya titik-titik ini 0, ini titik-titik 0, titik-titik 0. Nah, apakah benar, 3 itu hubungannya apa sih sama 0 gitu? Karena di sini kan tadi lebih dari ya tandanya, lebih dari. Kayak gitu kan ya, lebih dari gitu. Entar. Kan jawabannya salah gitu kan ya, harusnya kan dia kurang dari gitu. Cuman kita nggak lihat itunya, kita nggak lihat di sini, kita cukup, menghitung, apa ini namanya ya, kita menguji titiknya, dah gini aja. Kita uji X sama dengan 0 ternyata diperoleh min 3. Nah min 3 ini berarti daerah kedua nilainya itu adalah negatif. Berarti nilainya di sini negatif gitu. Ya udah, kalau dia negatif nanti berseling-seling, berarti sebelahnya adalah positif, di sini positif gitu. Nggak percaya? Coba aja. Misalkan di sini ada angka 1 juta. Oh, nggak usah banyak-banyak wes. 2 lah, 2. Masukin aja di sini, 2 ya, uji 2. Ini uji 2. 3 kali 6 kali 3 kali 2 kan 6. Ya gini wes, 3 min 3 kali 2. Kemudian min 1 min 2. Ini kan hasilnya 6. 3 kurangi 6 min 3. Dikalikan min 3. Jawabannya berapa? 9. Positif kan? Nah, positif. Coba aja pakai 1 juta. Atau kalau pengen yang susah, 1,66666 silahkan dicoba. Nanti pasti hasilnya positif. Kayak gitu. Nah, kemudian yang sebelah sini. Jadi, ini juga positif karena berseling-seling. Positif, negatif, positif. Kalau awalnya negatif, negatif, positif, negatif. Kayak gitu. Jadi berselang-seling kayak gitu. Itu ya, terkait dengan ujinya. Belum selesai sampai situ ya, belum selesai. Nah, setelah kita nguji, sekarang kita lihat ternyata dia lebih dari sama dengan 0. Kalau lebih dari sama dengan 0, maka kita pilih yang positif, kayak gitu. Ini kita hapus saja. Kita pilih yang positif. Nah, kita pilih yang positif, maka nilainya adalah yang sebelah sini gitu. Kalau dia kurang dari 0 gitu, maka kita pilih yang negatif gitu ya. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu adalah X kurang dari sama dengan negatif 1 atau X lebih dari sama dengan 1, kayak gitu. Itu terkait dengan bentuk yang ketiga. Ya nggak apa-apa pelan-pelan gitu. Insya Allah, kalau pelan-pelan terus, sering berlatih insya Allah bisalah gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Wah berkurang nih, tadi ada sempat 25, sekarang 21. Ada yang mau sempat, ditanyakan? Belum ada? Panas ya? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Gimana Mbak Niha? Suaranya belum terdengar. Hah? Atau Tidak. chat atau? Hah? Tidak ada pertanyaan, Ustaz. Alhamdulillah. Oh ya, oke oke. Oke, terima kasih Mbak Niha, alhamdulillah tadi, tidak ada pertanyaan. Ustazah coba ini singgung lagi ya, di bagian yang ini. Kalau misalkan ini yang pertama ya, ini contoh yang selanjutnya lah ya, misal ke E. Tak sembunyikan dulu, contoh yang ke E. E
terlalu tebel. Nah, kalau yang E ini, kalau misalkan Ustazah punya seperti ini, mutlak berapa ya? 2x min 7. Oh, ini mengganggu ini, bentar. 2x min 7, kemudian di sini dikurangi 3, kurang dari 4. Nah, kalau seperti ini gimana ya cara menghitungnya? Jadi di sini ada kurang min 3, terus di sini ada angka lagi. Nah, ini ada yang tahu nggak caranya gimana? Kalau kita cuman bisa atau cuman tahu cara yang Ustazah sampaikan tadi, kalau seperti ini gimana ya caranya? Kira-kira ada yang tahu? Gimana tadi kayaknya ada yang mau bicara ya? Ada yang tahu kalau yang ini? Mungkin kayak, semacam bentuknya agak beda gitu ya. Mutlak 2x min 7, kemudian dikurangi 3, kurang dari 4 gitu. Nah, kalau seperti ini, konstantanya kita pindahkan dulu ke kanan gitu ya. Jadi menjadi mutlak 2x min 7, mohon maaf miring ini nggak tahu kenapa. Mutlak 2x min 7 kurang dari, nah min 3-nya pindah ke sini kan jadi 4 tambah 3. Jadinya 7, seperti itu. Nanti habis itu caranya sama seperti biasanya, kayak gitu ya. Kalau yang lain. Hmm, F. Terus F tok ya. G. Gila. Nah, kalau yang F ini misalkan 2 kali mutlak. Jangan 2 lah, kebanyakan angka 2. 5 mutlak dari 2x min 2x min 7, kemudian di sini ada angka negatif 3, kurang dari misalkan berapa ya? Di sini juga 3 lah. Jangan-jangan 2. Nah, gini. Kalau seperti ini, ya intinya sama, min 3-nya pindahkan juga ke sebelah kanan ya. Ini baik ini kurang dari, ini lebih dari gentilah ya, lebih dari. Nah, kalau ini ya silahkan min 3-nya pindahkan ke sebelah sana ya, sebelah sana itu ke kiri gitu ya. Ke kanan, mohon maaf, kanan. Berarti tinggal 5 mutlak dari 2x min 7 lebih dari 5 ya, 2 tambah 3. Nah, ini kurang mutlak. Nah, habis itu kan tanda mutlaknya ada di sini, mutlak 2x min 7. Ya udah berarti ini bisa kita sederhanakan. Ya, dapat 1, dapat 1. Sehingga diperoleh mutlak 2x min 7 lebih dari 1. Nah, kayak gitu. Itu ya. Jadi ada bentuk-bentuk variasi yang lain, tapi intinya bentuk umumnya tuh yang ya yang seperti yang Ustazah sampaikan tadi, kayak gitu. Ini ada contoh lagi tuh apa ya? Contoh yang lain, ya mungkin itu aja. G-nya nggak usah, nggak jadi. Sekarang kalau yang bagian sini. Kalau ada contoh, ini tadi kan contoh pertama ya. Ini contoh yang pertama. Yang mana sih? Oh ini kursornya. Oh ya kursornya tuh karena kecil jadi saya nggak tahu letaknya di mana. Mungkin contoh yang kedua misalkan ada mutlak 1 min 2x dikurangi mutlak x min 2 lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau gini ya ini pengerjaannya tuh sama sebenarnya untuk yang A, cuman mutlak x min 2-nya pindah ruas gitu ya. Jadi mutlak 1 min 2, ini 2x. Kemudian lebih dari sama dengan mutlak x min 2. Nah, seperti ini. Jadi intinya tuh sama, cuman bentuknya yang agak beda lah gitu ya. Ya semacam agak dikecoh-kecoh lah seperti itu. Itu terkait dengan ya itu tadi ya, nilai mutlak per tidak sama nilai mutlak. Apakah sejauh ini ada yang mau ditanyakan?
Mungkin, terkait dengan contoh-contoh soal ya, balik lagi ke pengertian, apa sih namanya, pengertian nilai mutlak ya. Definisinya, baik itu definisi yang apa sih namanya, ilmiahnya matematika maupun, definisi pengertian, nah itu mungkin membantu ketika kita mengerjakan soal lah seperti itu. Kemudian persamaan, persamaan itu pasti keluar ya. Persamaan itu bentuk satu, bentuk 2, bentuk 3 itu keluar. Kalau pertidaksamaan ini paling bentuk ketiga sama bentuk pertama gitu ya, seperti itu. Itu kalau yang sistem persamaan linear 3 variabel, ya intinya kayaknya cuman itu-itu aja kan ya, soal cerita, terus ada, ya apa sih namanya, 3 variabel lah seperti itu. Status stop share. Nah, jadi intinya seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ndak ada yang ditanyakan, Ustazah akhiri, gitu. Ada yang mau tanyain dulu nggak? Atau ada soal apa gitu? Ustazah, Mhm, ini agak agak menyimpang, bukan menyimpang sih, eee, agak berbeda dari pembahasan tadi. Ini saya mau nanya sedikit, untuk grafik SPLTF itu nggak keluar kan? grafik apa? SPLTV? Eh, apa sih? Sistem persamaan 3 variabel kok. Apa sih? Sistem Ya ya. persamaan linear 3 variabel maksudnya. Oh, enggak, grafik nggak keluar ya. Oh, kayaknya Ustazah sempat apa ya, menyampaikan GeoGebra nggak sih? Pernah nggak Ustazah sematkan video GeoGebra di LMS? Ustazah tuh agak lupa ya, kalau kelas 11 iya gitu, kalau kelas 10 Ustazah agak lupa. Ustazah sempat, apa sih namanya, share aplikasi, kalian bisa download di Play Store atau bisa pakai web browser, dulu pernah nggak ya ada nggak sih? Coba salah satu. Kayaknya belum deh Ustazah. Oh belum ada, oh ya udah kalau belum ada, nggak apa-apa gitu karena, apa Ustazah takutnya tadi Mbak Ana nanya grafik itu dari situ gitu ya, apa namanya, takutnya seperti itu tapi alhamdulillah enggak, ya udah nggak apa-apa. Cuman di situ aplikasi aja sih, aplikasi untuk apa sih namanya, lebih ke menggambar grafik sih sebenarnya cuman, apa namanya, nggak insya Allah nggak muncul lah, nggak muncul, di PTS kali ini kayak gitu. Paling ya soal cerita, ya itu tadilah hitung-hitungan kayak gitu. Itu Mbak. Oke Bu, makasih ya Bu. Ya, yang lain? Ini masih ke-record? Oke, alhamdulillah. Belum ada? Belum? Oke, kalau nggak ada, Ustazah cukupkan nih, apa namanya, tambahannya gitu ya. Nanti misal ternyata masih ada pertanyaan atau pas latihan soal kok ternyata, "Loh kok agak beda ya?" Ataupun apa ya, contohnya kan ketika kita mengerjakan sendiri ataupun, dibandingkan gitu, dibandingkan dengan kita mendengarkan orang orang lain yang sedang mengerjakan ataupun melihat orang lain yang sedang mengerjakan kan beda rasanya gitu ya. Ketika kita mengerjakan sendiri, kita punya pengalaman sendiri mengerjakan gitu, jadi kayak lebih membekas lah ya, istilahnya membekas di tangan kita, di pikiran kita, seperti itu. Ya kalau misalkan tidak ada pertanyaan, Ustazah cukupkan, pertemuan kali ini. Insya Allah tetap Ustazah sampaikan recording-nya di LMS ya. Kalau nggak salah pertemuan kemarin pun Ustazah juga lupa belum sematkan, tapi sudah Ustazah upload di YouTube gitu, belum Ustazah sematkan gitu ya di LMS-nya, belum di-embed gitu. Ya ini mohon maaf silau. Oke. Baik, apabila tidak ada pertanyaan kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian ya, afwan Ustazah banyak salahnya, banyak kelirunya, semoga tadi bermanfaat. Tetap semangat, tetap, jangan lupa belajar gitu ya, karena tadi ketika kita nggak belajar, kita malah belajarnya pas hari H, ya itu tadi, kita akan sedikit ya kelabaan lah gitu ya, karena kita belum belum tahu ilmunya seperti apa, seperti itu. Itu saja, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya. kasih Bu. Iya. Jazakillah Ustazah.
Wa iyaki. Oke, jazakumullah semuanya. Ada stop ya.